Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kegiatan kita pada hari ini terkait dengan pengimbasan tentang materi apa yang kami dapatkan dari kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-7. Kebetulan di sekolah kita ini ada 2 orang, saya sendiri dan Pak Arifai. Dan banyak materi yang sudah disampaikan Pak Arifai, hingga saya pun kebingungan yang mana saya harus sampaikan. Tapi alhamdulillah ada satu hal yang ingin saya pertegas di sini. Karena menurut saya ini lebih penting dan sangat diperlukan di sekolah kita, yaitu budaya positif. Kenapa budaya positif harus kita tanamkan? Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat terlebih dahulu visi sekolah kita yang berbudaya positif. Kita sesuaikan dengan tuntutan zaman saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, budaya positif itu terkait dengan ada satu hal yang ingin saya perdalam di sini tentang 5 posisi kontrol. Baik, sebelum itu saya ingin mengajak Bapak Ibu menikmati tayangan berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Oke, 5 posisi kontrol itu sudah sering kita lakukan, namun kita tidak paham ini yang bagaimana ini. Tadi sudah dijelaskan Pak Rifai panjang lebar bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana bahwa anak itu teorinya taruhlah sama mereka itu bukan anak yang kosong kelahiran, tidak. Kelahiran memang sudah ada bakat tertentu. Artinya anak itu mempunyai bakatnya masing-masing. Makanya tahun ini alhamdulillah saya sudah menerapkan. Ada beberapa wali kelas bertanya, anak saya juara berapa? Saya tidak boleh. Kenapa? Mereka punya bakat masing-masing. Mereka juara dengan bakatnya masing-masing. Kesalahan kita itu tidak tahu. Contoh yang disampaikan Pak Rifai, seorang petani menanam sebuah bibit. Bibit itu jagung. Jangan harap yang tumbuh nanti malah kelapa, padi dan lain sebagainya. Jangan harap. Memang bibitnya itu jagung. Tugas kita itu menggali bagaimana bibit jagung itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi baik. Itu aja tugasnya. Kesalahan kita itu berharap kita menanam bibitnya jagung, malah berharap tumbuhnya kelapa semua menjadi kedelai lah, apalah kacang panjang. Itu sebenarnya teori-teori ini sebenarnya bukan kepentingan kami sama Pak Rifai sebagai seorang untuk CGP, untuk pelapor. Enggak, sebenarnya ilmu untuk kita, untuk perkembangan sekolah kita pada saat ini. Lanjut tentang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini saya pertegas kembali karena ini sering saya perhatikan, saya amati, termasuk saya pribadi juga sering melakukan kesalahan di bagian ini. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. pernah Kita
saya sendiri sering melakukan ini. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Hukum. Apalagi waktu zaman-zamannya masih baru-baru jadi guru. Oke, ini merupakan sesuatu strategi yang keren. Apa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi membuat merasa bersalah. Ini saya alami waktu saya masih SMA. Sering guru SMA BP, guru BP-nya sering melakukan ini. Cobalah salah, cobalah berbaik-baik sedikit. Ingat orang tua kakak, itu biasa seperti itu. Coba kita simak sama-sama. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu.
Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin. Iya. Namun untuk mencapai ke posisi ini kita harus proses. Prosesnya tidak langsung bisa, tidak. Artinya ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Namun untuk tahapan pertama yang mungkin tidak tinggalkan terlebih dulu lah. Untuk mengajak berteman dan sebagainya masih bisa kita lakukan. Tergantung peserta didiknya. Baik, saya ingin mengajak Bapak Ibu karena pada siang ini biasanya mulai ngantuk, mulai lapar biasanya. Untuk mengajak melihat, ngajak Bapak Ibu nih ada sedikit kasus kalau boleh membagikan. Terserah pilih kasus yang mana. Nanti saya minta untuk menganalisis kira-kira posisi kontrolnya mana yang tepat kira-kira. Pilih salah satu kasus saja Bapak Ibu. Silakan. Iya. Itu bagi bisa. Ada beberapa kasus itu dicek dulu, lihat dulu. Ini selfie itu bagikan. Ya sebenarnya.
Nih, 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari bersama. Jadi 1 posisi penghukum, terus posisi membuat merasa bersalah, posisi teman, posisi memantau, dan posisi ya sudah Bapak Ibu silakan siapa jadi kasusnya mana loh? Kasus 1 aja lah, presentasi dulu. Presentasi. Coba. Kelas dan pendidikan, kedua murid itu malah ngobrol dan ketawa-tawa Pak, yang membunyikan apa yang diminta oleh guru pengganti tadi. Kemudian keesokan harinya guru ibu pengganti ini melaporkan dengan Ibu Santi. Lalu Ibu Santi memanggil dua siswa tersebut. Ini berarti apa? Ibu Santi memanggil dua siswa tersebut dengan meminta penjelasan siswa tersebut, apa yang mereka lakukan terhadap pengganti tersebut. Posisi kontrol yang dilakukan? Itu kalau menurut saya, pas dia melakukan memperbaiki kesalahan ini masuknya posisi membuat merasa bersalah ya Pak. Posisi membuat merasa bersalah. Iya. Coba punya Bu Tiara. Mana? Coba. Kasus berapa? Kasus 3. Yuk sama-sama kita buka kasus 3. Kasus 3. Kita telah sama-sama. Penting saya tekankan ini 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan mulai detik ini sampai dan seterusnya 5 posisi kontrol ini bisa kita terapkan. 1, posisi menghukum artinya dikurangi. Dikurangi nih. Artinya porsinya naiknya bukan ke atas tapi naiknya ke sini. Yang tadinya naiknya biasanya kan ini. Paling tinggi kan? Anggap ini poinnya 10 kemarin. Poinnya 10, 8, 10, 8. Dan sekarang gitu Pak. Bagaimana caranya dibalik? Yang ini nanti posisi manajernya bisa posisinya 8, nanti bisa naik atau sini 10, 4, 3. Posisi menghukumnya kalau bisa dikurangi. Gitu. Ya Bu Tiara coba sekarang. Untuk kasus 3 sekarang. Hasil analisisnya gimana? Dan teman-teman kamu yang semangat belajar. Iya. Kamu nanti akan tertinggal kalau nanti kamu tidak memperhatikan. Sementara pelajaran bahasa Inggris ini pelajarannya sebenarnya menarik karena pelajarannya berasal dari 3 bahasa sehari-hari. Apa tidak masuk posisi membuat merasa bersalah? Ya. Nanti kamu ketinggalan. Ada kasihan sama ibu atau dia gitu. Ya bisa. Nah, makanya tadi porsinya kita usahakan mulai dari ini dan selanjutnya kita ubah, kita balik. Yang kemarin porsinya menghukum itu paling tinggi, kita balik porsinya. Menghukum posisi membuat merasa bersalah, posisi itu. Sekarang kita balik ke nomor 5-nya kalau bisa diperbanyak. Keempat, ketiga, kedua, dan kalau bisa 1-nya dikurangi, gitu ya. Baik, terus Pak, setelah itu apa lagi? Setelah kita menemukan 5 posisi kontrol, ternyata ada suatu teori, itu segitiga restitusi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ipai. Luar biasa. Yuk kita lihat lagi videonya. Bagaimana segitiga restitusi tersebut? Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosser berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Artinya posisi kontrolnya ada 5. Begitu kita sudah masuk poin yang manajer, cara dialog kita menggunakan 3 cara tadi. Yang bukan segitiga restitusi. Kemarin pernah sudah saya simulasikan dengan 2 peserta didik kemarin. Nah sekarang kita amati lagi. Hingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter
tertentu. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk sampai ke poin ini, kembali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Lipai tadi, kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nih, Yang saya yuk kita simak bagaimana penggunaan segitiga restitusi tersebut. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Itu poinnya, menstabilkan identitas. Kata-katanya artinya Tidak menyatakannya. iya. Oh, tidaknya itu benar. Oh, tindakannya itu betul aja sebenarnya. Bapak juga sebenarnya salah. Siapa untuk marah kalau misalnya. Poinnya di situ. Artinya masalahnya bukan dia ya. Pak, saya terlambat Pak. Bapak juga waktu masih SD Suruhan kali itu sering terlambat. Nah, ini masalah. Intinya di situ. Menstabilkan identitas. Artinya identitasnya bukan masalah-masalah. Iya. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Wajar lah. Untung kamu tidak lebih kegabalannya, hanya membentak-bentak. Iya pak. Pak, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Keyakinan kelas bilangnya. Oke. Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Baik, Bapak Ibu, luar biasa. 5 posisi kontrol dan bagaimana penerapan dialog segitiga restitusi telah kita pelajari bersama. Samping itu juga kita sudah memahami bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana membangun budaya positif bersama di lingkungan sekolah kita. Dan saya harapkan nanti ke depannya mulai besok sudah kita terapkan, terutama tentang membuat keyakinan kelas. Iya. Silakan Pak Ahmad, yang mau ditanyakan silakan. Maju ke depan aja Pak Ahmad.
apa yang ulun terapkan dalam latihan maupun di kelas, terutama yang lima kontrol tadi. Selama ini kita menanamkan 4 permasalahan dari 5 gitu. Nah, 5 kontrol yang harus kita lakukan untuk anak. Tadi dari tadi ulun melihat video ini hanya untuk satu anak-anak. Bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana dampak untuk anak-anak yang lain. Contoh, anak-anak datang bermasalah ketika saya mengajar anak. Nah, tidak dibuka kelas kan? Nah, di sini masuk. Setelah anak masuk, apakah saya membicarakan seperti itu? Apakah saya harus menghukumnya? Nah, kebiasaan kita sekarang ini yang belum pakai Hendrik. Ketika dia terlambat di lapangan, dengan cara menghukumnya, kami tidak menggunakan fisik ataupun bagaimana, tetapi bersentuhan dengan fisik atau menghukum dengan cara memukul, tetapi kami menggunakan hukuman itu dengan cara olahraga juga. Nah, tolong 2 kali putaran. Anak ini mungkin merasa bersalah dengan keterlambatannya, padahal hukuman tadi itu sudah dilakukan oleh teman-teman itu lebih dulu. Nah itu kemudian yang saya tanyakan, apakah dampak untuk si anak-anak kalau kita ada salah satu murid yang seperti tadi? Karena membaca di apa yang ulun lihat, ini hanya untuk satu anak. Nah, bagaimana kalau dampaknya untuk anak-anak kita memberikan sesuatu hukuman untuk anak yang lain? Oke, terima kasih teman-teman, tepuk tangan lagi bersama. Luar biasa Pak Kamal pertanyaannya. Gini Pak Kamal, terkait bagaimana kita menempatkan 5 posisi kontrol tersebut. Sebenarnya kalau kita mau menerapkannya tergantung redaksi kata-katanya. Oke, misalnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan di sekolah kita khususnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.